Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi biaya yang beranggotakan Saya Rupina Riba Rahmani dengan NIM 2010-11-2113. Saya Anissa Ratna Swasti dengan NIM 2010112120. Saya Safana Zirlina Wibowo dengan NIM 2010112122. saya Gisima Putra Javanda dengan NIM 2010112123. Saya Rifiti Ramadanti dengan NIM 2010112125. Kami akan mempresentasikan analisis kami di perusahaan Barito Pacific. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan memaparkan mengenai profil perusahaan PT Barito Pacific Tbk. PT Barito Pacific Tbk merupakan perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Indonesia dengan berbagai aset di sektor energi dan industri. Melalui Star Energy, Barito Pacific mengoperasikan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia yang juga merupakan perusahaan panas bumi terbesar ketiga di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 April 1979 dengan nama PT Bumi Raya Puramas Kalimantan yang lalu berubah nama menjadi PT Barito Pacific Timber Tbk pada tahun 1996 dan akhirnya mengganti namanya lagi menjadi PT Barito Pacific Tbk pada tahun 2007 yang bertahan hingga saat ini. Perusahaan ini merupakan perusahaan berjenis perseroan terbatas terbuka dengan kode saham BRPT dan mulai beroperasi pada tahun 1983. Pabrik milik PT Barito Pacific Tbk terletak di Cilapat, Banjarmasin. Untuk visi dari perusahaan ini yaitu untuk memberikan dampak lebih di atas keuntungan yang berguna untuk membangun nilai-nilai keberlanjutan bagi masyarakat, industri, komunitas sekitar kita di dalam maupun di luar Indonesia. Sedangkan untuk misi dari perusahaan ini yaitu untuk membangun jejaring ide, sumber daya manusia, serta modal yang senantiasa membuka peluang usaha masyarakat, serta mitra yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Untuk alamat kantor dari PT Barito Pacific Tbk terletak di Wisma Barito Pacific Tower B, lantai 8, Jalan Legend S. Karman, Kaving 62-63, Jakarta, yang dapat dihubungi melalui telepon di nomor 02153067711 ataupun fax di nomor 02153066680 maupun alamat email di korpsek@barito.co.id dan juga bisa dikunjungi melalui website di barito-pacific.com. Terdapat beberapa ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh PT Barito Pacific Tbk, yaitu pertama bidang kehutanan, kedua bidang perkebunan, ketiga bidang pertambangan, keempat bidang industri, kelima bidang properti, keenam bidang perdagangan, ketujuh bidang energi terbarukan, dan kedelapan bidang transportasi. Barito Pacific memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, yakni Chandra Asri Petrochemical Tbk yang memiliki kode saham TPIA. Barito Pacific juga merupakan pemegang saham pengendali dan mengkonsolidasikan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang merupakan satu-satunya perusahaan petrokimia terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Saat ini BRPT dan anak usahanya berusaha di bidang kehutanan, petrokimia, properti, perkebunan, dan sedang mengembangkan sejumlah lini usaha tambang dan energi ke dalam sebuah perusahaan sumber daya yang terdiversifikasi. Selanjutnya, untuk modal dasar yang dimiliki oleh PT Barito Pacific Tbk sebesar 27 triliun 900 miliar rupiah yang terdiri dari 55 miliar 800 juta saham dengan nominal 500 rupiah per saham. Sedangkan untuk modal ditempatkan yang dimiliki oleh PT Barito Pacific Tbk sebesar 8 triliun 895 miliar 793 juta 439 ribu rupiah yang terdiri dari 17 miliar 791 juta 586 ribu 878
saham dengan nominal Rp500 per saham berdasarkan data per 31 Desember 2018. Selanjutnya, untuk kepemilikan saham dari PT Barito Pacific Tbk terdiri dari yang pertama, Prajogo Pangestu sebanyak 71,11%, yang kedua saham treasury sebanyak 0,56%, dan yang ketiga publik sebanyak 28,33%. Dan yang terakhir, untuk jumlah dari karyawan yang dimiliki oleh PT Barito Pacific Tbk sampai dengan tahun 2018 yakni sebanyak 3.263 orang yang terdiri dari karyawan perusahaan dan entitas anak. Selanjutnya yakni segmen usaha dari perusahaan manufaktur kimia Barito Pacific Tbk. Yang pertama yakni energi. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Yang termasuk produk energi adalah minyak bumi dan juga gas bumi. Yang kedua yakni petrokimia. Petrokimia adalah bahan-bahan atau produk-produk yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Sedangkan industri petrokimia secara umum dapat didefinisikan sebagai industri yang berbahan baku utama produk minyak dan gas bumi. Produk-produk petrokimia merupakan bahan baku bagi industri plastik, tekstil, karet sintetik, kosmetik, pestisida, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu anak entitas dari PT Barito Pacific Tbk. Yang pertama, Star Energy. Star Energy mengoperasikan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia dengan total kapasitas terpasang sebesar 875 MW. Star Energy mengoperasikan 3 operasi panas bumi, yaitu operasi panas bumi Wayang Windu, operasi panas bumi Salak, dan operasi panas bumi Darajat yang terletak di Jawa Barat. Operasi panas bumi Wayang Windu terdiri dari 2 unit dengan total kapasitas terpasang sebesar 227 MW yang berlokasi di dekat kota Pangalengan di Jawa Barat. Aset-aset Salak dan Darajat yang diakuisisi pada tahun 2017 masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 197 MW dan juga 216 MW. Dan kapasitas penjualan steam masing-masing sebesar 180 MW dan juga 55 MW. Operasi geotermal Salak berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Untuk operasi geotermal Darajat terletak di Kabupaten Garut. Yang kedua yaitu Synthetic Rubber Indonesia. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau CAP bersama dengan company financier Michelin sepakat melakukan kerjasama untuk pabrik sintetik rubber atau karet sintetis yang dikelola oleh PT Synthetic Rubber Indonesia atau SRI. Synthetic Rubber Indonesia adalah pabrik karet sintetis yang terletak berdekatan dengan kompleks petrokimia di Cilegon dan memproduksi karet polybutadiene atau PBR dan solusi stiren butadiene rubber atau SSBR. Kedua produk digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu Sterindo Mono Indonesia. SMI adalah satu-satunya manufaktur stiren monomer di Indonesia hingga saat ini dengan kapasitas produksi sebesar 340 kTA. Berlokasi di Bojonegara, Serang, Banten, yang berjarak 40 km dari fasilitas pabrik CAP. Stiren monomer, produk utama SMI, merupakan bahan dari industri hilir seperti PS atau polystiren, PS atau expanded polystyrene, SAN yaitu stiren acrylonitrile, lalu ABS atau acrylonitrile butadiene styrene, lalu SBR atau stiren butadiene rubber, lalu SBL atau stiren butadiene latex, dan juga UPR atau unsaturated polyester resin. SMI memiliki entitas anak PT Redeco Petroleum Utama atau RPU. SMI juga menggandeng company financier Michelin untuk membuat joint venture pabrik manufaktur karet sintetis yakni PT Synthetic Rubber Indonesia.
Selanjutnya ada klasifikasi biaya dari perusahaan manufaktur kimia Barito Pacific. Saya akan menjelaskan definisi biaya dan beban terlebih dahulu. Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi perusahaan. Sedangkan beban adalah biaya yang telah kadaluarsa. Jadi biaya merupakan suatu hal yang memang harus dikeluarkan agar bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang sehingga bernilai ekonomis. Sedangkan beban atau yang sering dikenal sebagai expense merupakan istilah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya primer. Nah, biaya primer ini atau biaya utama adalah biaya produk langsung atau biaya yang dapat ditelusuri kembali ke unit output. Yang kedua ada biaya konversi, yaitu biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga ada biaya komersil, yaitu akumulasi biaya yang untuk membuat produk itu dapat dijual di luar biaya produksi dan dapat dipergunakan biasanya untuk menghitung harga jual produk. Untuk menghitung dari biaya primer, yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Untuk menghitung biaya konversi, yaitu biaya overhead pabrik ditambah tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk menghitung biaya komersil, yaitu biaya pemasaran ditambah biaya administrasi. Selanjutnya, ada klasifikasi biaya dari biaya manufaktur dan biaya operasi. Biaya manufaktur atau biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Sedangkan biaya operasi merupakan biaya atau pengeluaran oleh suatu perusahaan untuk mendukung sistem kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Cara menghitung dari biaya manufaktur yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik sudah itu saja sampai overhead pabrik untuk manufaktur. Sedangkan untuk menghitung biaya operasi yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik ditambah biaya pemasaran. Nah, selanjutnya ini saya akan menampilkan data-data dari perusahaan manufaktur kimia Barito Pacific yang saya dapatkan dari idx.co.id. Yang pertama ada beban pemasaran, nominalnya sejumlah $1.195.000. Lalu ada beban administrasi $100.491.000. Bahan baku langsung $98.637.000. Tenaga kerja langsung $48.482.000. Nah, ini ada biaya overhead pabrik dari perusahaan Barito Pacific yang saya dibagi menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Nah, biaya tetap ini merupakan biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Nih, ini ada nominal dari biaya overhead pabrik. Biaya tetapnya jumlahnya senilai $1.095.673.000. Sedangkan biaya variabel totalnya senilai $20.411.000. Dan biaya campuran totalnya $21.348.000. Sehingga total dari keseluruhan biaya overhead pabrik yaitu $1.137.432.000. Nah, ini ada perhitungan dari biaya primer, biaya konversi, dan biaya komersil. Untuk menghitung biaya primer, yaitu biaya bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku langsungnya $98.637.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya $48.482.000. Sehingga total dari biaya primer $147.119.000. Yang kedua ada biaya konversi. Didapatkan dari biaya overhead pabrik $1.137.432.000 dan ditambah dengan tenaga kerja langsung $48.482.000. Total dari biaya
konversi yaitu $1.185.914.000. Yang ketiga, ada biaya komersil didapatkan dari biaya pemasaran $1.195.000 ditambah dengan biaya administrasi $107.491.000. Total dari biaya komersil yaitu $108.686.000. Selanjutnya ada biaya manufaktur didapatkan dari bahan baku langsung $98.637.000 ditambah dengan tenaga kerja langsung $48.482.000 ditambah dengan overhead pabrik $1.137.432.000 dan hasil total dari biaya manufaktur yaitu $1.254.551.000. Yang terakhir ada biaya operasi. Didapatkan dari bahan baku langsung $98.637.000, biaya tenaga kerja langsung $48.482.000, ditambah biaya overhead pabrik $1.137.000, ditambah dengan biaya pemasaran $1.195.000. Sehingga total keseluruhan dari biaya operasi yaitu $1.285.786.000. Sekian dari klasifikasi biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Selanjutnya kita masuk ke harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Di sini saya Gisima Putra Javanda akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi dan harga pokok penjualan dari Barito Pacific. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Harga pokok produksi adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva atau jasa yang diserahkan dalam proses produksi, baik dalam bentuk proses bahan setengah jadi ataupun bahan jadi sampai menjadi produk akhir yang siap untuk dijual. Biaya-biaya ini jatuh dalam sebuah kategori umum tenaga kerja langsung, bahan baku, dan overhead. Harga pokok penjualan merupakan biaya pokok untuk memperoleh barang dagangan yang kemudian dapat dijual kembali. Biaya pokok penjualan ini termasuk biaya perolehan barang tersebut, biaya angkut, dan lain sebagainya. Dalam sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan dihitung sebagai persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Asumsinya adalah bahwa hasilnya yang merupakan biaya tidak lagi terletak di gudang, harus terkait dengan barang yang dijual. Sebenarnya, penurunan biaya ini juga termasuk inventaris yang dihapuskan atau dinyatakan usang dan dihapus dari stok, atau inventaris yang dicuri. Kemudian kita akan menghitung harga pokok produksi dari perusahaan Barito Pacific. Data-data ini kami temukan di laporan tahunan perusahaan Barito Pacific tahun 2020. Jadi yang pertama kita harus mencari pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku dapat ditemukan dengan menambah persediaan bahan baku awal dengan pembelian bahan baku dikurangi persediaan bahan baku akhir. Kemudian ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah total biaya BOP yang sudah dijelaskan oleh Savana. Sehingga kita mendapatkan biaya produksi atau beban produksi. Setelah itu, kita tambah dengan selisih persediaan barang dalam proses yang dapat kita temukan dengan mengurangi persediaan barang dalam proses awal tahun dengan persediaan barang dalam proses akhir tahun. Dengan demikian, telah kita peroleh harga pokok produksi senilai Rp2.382.130.000. Selanjutnya, kita akan mencari harga pokok penjualan perusahaan Barito Pacific, yaitu dengan menjumlahkan harga pokok produksi yang sudah kita cari tadi dengan persediaan barang jadi yang dapat kita peroleh dari persediaan barang jadi awal tahun ditambah pembelian barang jadi dikurang persediaan barang jadi akhir tahun, sehingga dapat kita peroleh harga pokok penjualan senilai Rp2.555.867.000. Sekian untuk harga pokok produksi dan harga pokok penjualan.
Selanjutnya ada proses costing dari PT Barito Pacific. Di sini kami, saya Rufina dan Dwi akan menjelaskan proses costingnya. Saya, Rufina, akan menjelaskan proses costing untuk produk PT Barito Pacific yang bernama Olefin. Step pertama adalah menghitung unit ekuivalen dari setiap biaya. Di sini kita harus tahu dulu physical unitnya. Ya, physical unitnya ini kita dapatkan dari laporan tahunan PT Barito Pacific. Yang pertama ada physical unit untuk beginning inventory-nya atau persediaan awal itu 1329. Lalu physical unit untuk unit start in the beginning of the year itu 1484 yang kita jumlahkan menjadi 2813. Lalu selanjutnya ada physical unit untuk units complete and transferred out itu 1628. Physical unit untuk work in process ending inventory atau persediaan akhir itu 1185 yang ditotalkan sama dengan yang di atas ini. Jadi sama-sama 2813. Selanjutnya untuk distribusi dari units complete and transfer out dan work in process ending inventory. Di sini saya mau contohkan saja yang transferred in cost. Untuk units complete and transfer out itu 1628. Ini sama semua ya, berlaku untuk yang bahan baku atau direct materials, terus tenaga kerja langsung, direct labor costs, dan BOP atau overhead cost. Ini sama-sama 1628. Untuk yang ending inventory-nya, ini distribusiannya agak beda. Untuk yang bahan baku itu 100%. Jadi untuk transfer in cost sama direct materials itu sama dengan yang ini nih physical unitnya, yaitu 1185. Dan tapi kalau untuk tenaga kerja langsung dan overhead cost-nya karena mereka merupakan biaya merupakan konversi, jadi kita kalikan 60% dulu, yaitu akan dapat hasilnya 711 untuk keduanya. Lalu setelah itu kita akan jumlahkan. Ini yang saya contohkan transfer in cost 1628 ditambah 1185 yang akan mendapatkan hasil 2813. Begitupun dengan seterusnya. Ini udah dapat hasilnya ya. Untuk 2813 itu transfer in cost dan direct materials. Untuk 2339 itu BTKL atau biaya tenaga kerja langsung dan BOP atau biaya overhead pabrik. Selanjutnya step kedua, calculate unit equivalent cost by dividing total cost to equivalent units. Nah, ini angka-angka ini, angka dolar ini kita dapatkan lagi-lagi dari annual report-nya atau laporan tahunannya. Ini saya akan lagi-lagi contohkan yang transferred in cost. Untuk beginning inventory cost-nya itu transfer in cost-nya ada $8.329.000. Untuk cost incurred during 2020 atau biaya yang ditambahkan selama produksi di tahun 2020 itu $6.142.000 yang nantinya akan kita totalkan di total cost menjadi $14.471.000. Begitupun dengan biaya-biaya lainnya. Untuk angka-angka yang lain di bahan baku, di biaya tenaga kerja langsung, terus sama di BOP. Nantinya akan kita totalkan jadi segini nih. Lalu selanjutnya kita bagi dengan equivalent units-nya nih. Jadi 2008 untuk transfer in cost ya, saya akan lagi-lagi contohkan yang transfer in cost yaitu 14.471.000 dibagi 2.813 yang kita ambil dari sini angkanya yang hijau ini, pokoknya yang hijau-hijau ini. Lalu kita bagi akan mendapat hasil $5.144. Begitupun dengan biaya yang lainnya, biaya lainnya untuk biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini kita udah dapat nih hasil-hasilnya. Selanjutnya kita pindah ke step 3, step 3, yaitu calculate total cost for units complete and transfer out and ending inventory. Yang pertama kita akan menghitung units complete and transfer out dari transfer in cost. Cara mendapatkan angka ini tuh adalah dengan mengali units ekuivalen dari units complete and transfer out ini 1628 dikali dengan unit ekuivalen cost-nya ini $5.144 yang akan mendapatkan hasil segini. Ini sudah ada di formula bar-nya. D19 dikali D10. D19 ini unit equivalent cost. D10-nya itu adalah units equivalent dari units complete and transfer out, transferred in cost. Begitupun dengan biaya-biaya yang lainnya. Sama, kita mengali unit equivalent cost dengan units complete and transferred cost units equivalent. Selanjutnya kita akan menghitung work in process ending inventory. Ini kita dapatkan dengan cara mengali unit equivalent cost-nya lagi dengan work in process ending inventory units equivalent, yaitu 1185. Ini udah seperti tercantum di formula bar ya. D11 dikali D19, D11-nya itu unit. D11-nya itu work in process ending inventory, D19-nya itu unit equivalent cost yang akan mendapatkan hasil segini, yaitu 6.096.031. Begitupun dengan biaya-biaya yang lainnya, sama kayak gitu. Nah, setelah kita udah mengali semua biaya-biayanya, udah dapat hasilnya, kita akan jumlahkan supaya mendapatkan hasil 1.709.773.578, yaitu dengan cara menjumlahkan ini semua nih. Ini semua ya hasilnya segini. Begitupun dengan yang ini, kita dapatkan dengan menjumlahkan ini transfer in cost-nya, terus direct materials-nya, direct labor cost-nya, terus sama overhead cost-nya. Jadilah segini hasilnya, yaitu $783.102.422. Nah, hasil yang ini nih kita item-itemin akan kita totalkan untuk mendapatkan total biaya dipertanggungjawabkan. Jadi total biaya dipertanggungjawabnya itu adalah 2.492.176.000. Jadi itulah proses costing untuk produk olefin PT Barito Pacific. Saya Dwi Fitri Ramadanti, kemudian akan menjelaskan tentang proses costing untuk produk selanjutnya dari PT Barito Pacific, yaitu polyolefin. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menghitung equivalent units of each cost. Di sini ada kolom physical unit dan juga unit equivalent yang terdiri dari transferred in cost, lalu ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Di sini yang pertama itu ada work in process atau beginning inventory, di mana ini merupakan persediaan awal dari data yang kami temukan sejumlah 869 unit. Kemudian di sini ada unit started in the beginning of the year, itu sejumlah 2.037 unit, yang kemudian jika dijumlahkan 869 ini dengan 2037 akan menghasilkan 2906. Kemudian di sini ada juga units complete and transferred out, yaitu sejumlah 21110. Kemudian untuk units equivalentnya itu juga angkanya sama dengan units complete and transferred out, yaitu sejumlah 2110. Jadi di sini semua angkanya sama. Kemudian ada juga work in process ending inventory atau persediaan akhir, di mana di sini bisa kita lihat bahwa ada persentase pembagiannya, yaitu bahan baku sejumlah 100% dan juga biaya konversinya itu sejumlah 60%. Di sini dari data yang kami temukan adalah sejumlah 796 unit. Kemudian untuk transfer in cost-nya juga sejumlah 796 unit.
Lalu untuk bahan baku langsungnya sesuai dengan persentase yang tertulis di sini, yaitu bahan baku langsung mendapatkan 100%. Jadi di sini caranya adalah 796 dikali 100%. Hasilnya yaitu tetap 796. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung dan juga untuk biaya overhead, caranya adalah dengan cara mengalihkan 796 dengan 60%. Kenapa? Karena di sini sudah ditulis bahwa biaya konversi itu adalah 60%, di mana biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead. Jadi di sini hasilnya adalah 478. Kemudian yang di bawahnya ini merupakan total dari baris ke-10 dan baris ke-11, ditemukanlah angka-angka sedemikian rupa. Oke, untuk selanjutnya, step selanjutnya yaitu kita harus menghitung unit equivalent cost by dividing total cost to equivalent units. Yang kita butuhkan itu ada beginning inventory cost, yaitu untuk masing-masing bagiannya itu sejumlah sekian, untuk transferred in cost sekian, untuk bahan baku langsung sekian, untuk tenaga kerja langsung sekian, dan juga untuk overhead cost-nya itu sekian. Dan yang selanjutnya itu ada juga cost incurred during 2020 atau biaya yang terjadi selama tahun 2020 itu sendiri, yaitu ada sesuai yang tertera dalam tabel ini untuk masing-masing bagiannya. Kemudian di sini ada total cost-nya, sesuai dengan namanya, total cost atau biaya totalnya, di mana hasilnya adalah ini semua yang didapatkan dari penjumlahan baris ke-15 dan juga baris ke-16. Di sini bisa dilihat di formulanya, itu merupakan hasil penjumlahan dari D15 dan juga D16. Sama seperti yang di sampingnya, itu penjumlahan dari E15 dan E16, yang ini juga F15 dan F16, dan juga ini adalah G15 dan juga G16. Oke, untuk selanjutnya di sini ada equivalent unit. Nah, equivalent unit ini adalah equivalent unit yang sudah kita hitung di sini. Ini merupakan hasil yang sama dengan yang sudah kita hitung di atas yang berwarna hijau juga. Jadi tinggal dipindahkan ke bagian bawah sini. Ini angka yang sama, ini 2906 juga ditulis di sini, ini 2588 juga kita taruh di sini, dan yang ini juga sama. Kemudian, didapatkanlah ada unit equivalent cost. Caranya adalah kita tinggal membagi antara total cost dengan equivalent unit, yaitu 2906 dan juga 2588. Ini sesuai masing-masing kolom ya. Jadi untuk yang kolom D ini caranya membagi D17 dan juga D18, ini ada formulanya. Terus hasilnya adalah sekian, yaitu 4.979,70. Nah, yang untuk di kolom E-nya juga sama, yaitu membagi E17 dengan E18, yaitu ini, dibagi ini, hasilnya adalah sekian. Dan juga untuk yang di samping-sampingnya, untuk yang biaya tenaga kerja langsung, untuk biaya overhead-nya, caranya juga sama. Sudah didapatkan angka itu, kemudian kita ke step selanjutnya, yaitu kita harus menghitung total cost for units completed and transferred out and ending inventory. Itu di sini yang pertama kita menghitung dulu biaya untuk units complete and transferred out-nya. Caranya di sini kalau kita melihat dari formulanya atau rumusnya, itu di sini D10 dikali D19. D10 itu adalah ini, dan juga D19-nya itu ini. D10 merupakan sesuai dengan namanya ya, unit complete and transferred out. Di sini di step pertama yaitu ada unit complete and transferred out, yaitu 21110, dan D19-nya itu adalah unit equivalent cost atau biaya per unitnya. Jadi caranya adalah tinggal mengkalikan saja, yang ini juga sama, mengkalikan kolom ini, yaitu pada baris 10 dengan baris 19. Ini dengan unit per cost, unit equivalent cost-nya ini. Lalu selanjutnya juga sama, ini ada F10 itu ini, dengan dikali dengan F19 ini, dan ini juga G19
10 dikalikan dengan G19. Kemudian ini yang di bold merupakan hasil penjumlahan dari ini semua. Di sini bisa dilihat di rumusnya, yaitu ini penjumlahan dari D22 sampai G22. Jadi hasilnya itu kita temukan ini yang merupakan total biaya untuk units complete and transferred out. Kemudian kita harus menghitung biaya work in process and inventory-nya. Caranya sama dengan mengkalikan unit equivalent cost ini, tetapi sesuai dengan namanya, yaitu work in process and inventory. Jadi bisa dilihat ya dari namanya ini sama. Jadi ini itu kita ambilnya dari sini, yaitu angkanya 796 dikalikan tetap dengan unit equivalent cost-nya. Kalau lihat dari formulanya, ini D11 kali D19, yaitu D11 adalah ini, dan juga D19 itu adalah ini. Dan untuk kolom-kolom selanjutnya juga sama, yaitu mengkalikan baris ke-11 dengan 19. Jadi di sini S11 dikali S19 ketemu hasilnya segini, lalu ini F11 dikali F19, dan juga ini G11 dikali G19. Yang ini juga sama, ini merupakan total dari biaya work in process and inventory, yaitu ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, kemudian ditemukan hasilnya sejumlah sekian. Nah, kemudian di sini ada total biaya yang dipertanggungjawabkan. Sejumlah sekian ini didapat dari penjumlahan biaya unit complete and transferred out dan ditambah work in process and inventory. Jadi ini berdua itu ditambah kemudian hasilnya ini, yaitu 2.491.824.469 dolar. Ini merupakan total biaya yang dipertanggungjawabkan. Oke, baik, sekian itulah penjelasan mengenai cara proses costing untuk dua produk dari PT Barito Pasifik. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.